kita sangat-sangat banyak permasalahan yang kita hadapi di balik pandemi COVID ini. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana, krisis mental pun luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'd. Jumpa kembali di Has Mutual Inspiring Channel, saluran saling menginspirasi bersama Kang Haji Amang Syafruddin untuk pertama mensyukuri kenikmatan Allah Azza wa Jalla atas berbagai kenikmatan yang luar biasa buat kita. Kehidupan, kita diciptakan ke muka bumi dengan fasilitas yang sangat lengkap, ditambah dengan keimanan, pemikiran, intelektualitas, pengetahuan yang begitu sempurna dari agama yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan para Rasul serta para Nabi sebelumnya, yang kemudian disampaikan kepada kita secara utuh, diterapkan, dipraktekkan, dicontohkan sampai menjadi sebuah kepribadian di tingkat pribadi dan peradaban dalam sebuah bangsa. Sampai pada tingkat persoalan-persoalan yang tidak ada satu bagian kehidupan kecuali Islam hadir memberikan cara, jalan menyelesaikan persoalan. Di antara hal yang paling dirindukan dan selalu dicari manusia adalah problem solving atau pemecahan masalah. Pendidikan dan politik di program Ngopi ini ngobrol pendidikan politik inspiratif, kita akan mencoba sedikit untuk memahami korelasi antara pendidikan dan politik itu sendiri. Yuk kita ngobrol bersama, walaupun saya sendirian, tapi insya Allah saudara-saudara sekalian yang ikut memperhatikan dan menyimak, kita akan bisa berbicara dan kita tentukan satu titik temu antara pendidikan dan politik, yaitu pada point of problem solving. Titik penyelesaian masalah. Pendidikan hadir tidak lain dalam rangka menciptakan dan terus menghadirkan yang disebut dengan solusi terhadap problematika, mulai dari problematika intelektual manusia, yaitu tentang kebodohan. Kebodohan adalah suatu masalah yang dasar luar biasa, karena kebodohanlah manusia dianggap hidup dalam kegelapan, gelap, tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam berdagang, dalam berekonomi, dalam berpolitik. Kita menentukan pilihan siapa yang harus kita pilih menjadi seorang pemimpin kita, penguasa yang bisa kita percaya mengelola apa yang menjadi aset kita bersama, yaitu bangsa dan negara yang kaya raya seperti ini. Luar biasa. Kebodohan dalam berpolitik bisa menimbulkan kesalahan fatal dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin kita. Dan itu adalah masalah intelektual. Belum lagi bicara tentang masalah yang terkait dengan hati nurani kita, tentang keyakinan, tentang perasaan kita. Salah rasa menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Karena apa yang misalkan yang harusnya kita takuti tidak kita takuti, yang harusnya tidak perlu ditakuti malah kita takuti. Perasaan yang sangat-sangat keliru, dan itu sekali lagi bisa fatal. Kita sering mengalami itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang sifatnya sementara kita sikapi dengan serius, sementara yang sifatnya begitu panjang permasalahannya, bahkan menjadi hal yang abadi, kita tidak serius dalam menghadapinya. Itu juga menjadi permasalahan. Saudara-saudara sekalian, sahabat Has Channel, kita mencoba mencari titik temu di antara dua hal ini. Pendidikan seperti itulah mengatasi persoalan-persoalan dan permasalahan intelektual, masalah spiritual atau hati nurani atau afektif kalau dalam istilah pendidikan, dan juga permasalahan psikomotorik, permasalahan yang terkait dengan tindakan dan perilaku kita, behavior. Ketika perilaku kita ini bermasalah, itu adalah cerminan masalah dari pemikiran dan hati nurani kita. Diperlukan solusi, dan tidak lain solusi itu ada pada pendidikan. Pendidikan itu menyelesaikan persoalan secara gradually. Sebagaimana kita kalau mau melakukan sebuah usaha untuk berdagang, lihatlah tanaman sebagaimana seorang petani bercocok tanam. Mereka juga harus melakukan proses yang disebut dengan proses bertanam, dan itu membutuhkan waktu, mengatasi masalah jiwa dan mental untuk bisa bertahan dan bersabar dari mulai menanam sampai kita memetik hasil atau panen. Itu membutuhkan solusi, dan solusi itu ada pada satu kata yang namanya as-sabru, kesabaran. Dalam politik juga demikian.
banyak persoalan dan masalah. Masalah intelektual, masalah spiritual, atau masalah keyakinan, sampai kepada masalah perilaku berpolitik. Itu tentu saja menemukan permasalahan yang sangat serius. Perilaku politik yang penuh dengan dosa, intrik, penipuan, segala macam, jelas itu adalah masalah. Sehingga itu yang menimbulkan kehancuran dalam berpolitik, yang kemudian dilegitimasi oleh salah satu paham diantaranya yang membolehkan apa saja yang dikenal dengan Machiavellis atau apalah istilahnya, serba boleh, yang penting menang, yang penting saya berkuasa. Jelas itu merupakan satu tindakan yang bermasalah. Maka hadirlah Islam baik dalam pendidikan maupun dalam politik dengan solusi yang menyelesaikan permasalahan itu dengan berbagai pendekatan. Kelihatannya itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan merugikan. Tetapi di balik itu ada nilai yang luar biasa. Hari ini kita masih menghadapi persoalan COVID misalkan. Jelas dalam konteks perpolitikan misalkan kita sangat-sangat banyak permasalahan yang kita hadapi di balik pandemi COVID ini. Krisis ekonomi terjadi di mana-mana, krisis mental pun luar biasa. Tetapi dalam konteks kita beragama, kita punya cara dan solusi bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Ternyata banyak sisi yang bisa dipetik, yang disebut dengan hikmah, kebijaksanaan. Di balik semua peristiwa ini banyak sekali hikmah. Yang tadinya kita sangat-sangat jarang bertemu keluarga, ternyata dengan pandemi COVID kita bisa bertemu secara intensif dengan keluarga. Yang tadinya tidak mungkin lah kalau namanya kita mau dalam konteks politik misalkan dengan cara-cara yang disebut dalam pemilihan misalkan menggunakan electronic voting atau e-voting. Ternyata dengan cara seperti ini bisa kita lakukan. Bahkan memilih, bahkan kita melakukan yang disebut dengan wisuda anak-anak atau acara perpisahan SD, SMP, SMA yang dulu mungkin sulit kita lakukan secara online atau dengan zooming, tapi ternyata dengan peristiwa ini kita dipaksa harus bisa melakukan, termasuk pembelajaran jarak jauh yang tadinya sangat-sangat hanya kelompok tertentu yang bisa melakukan atau sebuah lembaga pendidikan tertentu yang bisa melakukan. Tetapi hari ini hampir seluruh lembaga pendidikan formal dapat dan bisa melakukan, tentu dengan berbagai kendala dan permasalahan. Intinya saya hanya ingin menyampaikan satu kata, disinilah di tengah kesulitan ada inspirasi untuk kreativitas dan inovasi luar biasa. Begitu halnya dalam persoalan ekonomi, politik, berbangsa, bernegara, dan kemasyarakatan. Melalui politik itu sendiri maupun melalui pendidikan, kita bisa mencari solusi bersama. Dan khas Mutual Inspiring Channel adalah saluran untuk saling inspirasi, terutama dalam mencari solusi untuk dijadikan kontribusi bagi bangsa dan negeri yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.